Apa yang dimaksud pemeriksaan USG? Pemeriksaan USG atau ultrasonografi atau dalam bahasa Inggris disebut juga ultrasound adalah suatu pemeriksaan dengan menggunakan alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 siklus per detik atau 20 kHz. Gelombang bunyi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi dan intensitas yang tinggi dalam menembus benda padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh bayangan organ dalam tubuh atau jaringan tubuh pada layar monitor. Kapan sebaiknya pemeriksaan USG dilakukan? Yang pertama, saat trimester 1, ketika usia kehamilan mencapai 6-8 minggu. Fungsinya adalah untuk menghindari kemungkinan kehamilan di luar kandungan. Yang kedua adalah pada saat trimester kedua, yaitu ketika usia kehamilan mencapai 18-22 minggu. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kelainan seperti otak, jantung, hati, ginjal, kandung kemih, dan usus halus pada janin. Kemudian saat trimester 3, ketika usia kehamilan mencapai 26-30 minggu. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kelainan seperti bibir sumbing dan sebaiknya dilakukan menggunakan USG 4 dimensi. Bagian-bagian USG. Yang pertama ada printer. Yang kedua display LCD atau monitor. Yang ketiga transducer. Yang keempat pulse control. Yang kelima keyboard. Yang keenam CPU. Yang ketujuh disk storage. Jenis-jenis USG. USG 2 dimensi. Gambar yang dihasilkan datar dan warnanya hitam putih. USG 3 dimensi. Gambar lebih detail, wajah dan anatomi tubuh janin terlihat jelas. USG 4 dimensi. Hasilnya berupa live streaming gerakan janin dalam gambar 3 dimensi, sehingga kita bisa lihat ekspresi wajah dan gerakannya. Hasilnya bisa disimpan di CD atau flash disk. Yang terakhir, USG 5 dimensi. Hasilnya seperti gambar realistis. Kita juga bisa lihat warna kulit bayi yang kemerahan. Namun, USG 5 dimensi ini masih jarang digunakan. Fungsi USG. Dalam kasus kehamilan, USG digunakan oleh dokter spesialis kandungan untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. Dalam dunia kedokteran secara luas, alat USG atau ultrasonografi digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Ultrasonografi medis digunakan dalam kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, ginekologi, obstetrik, oftalmologi, urologi, intravaskular ultrasound, contrast enhanced ultrasound.
Setelah kita mempelajari cara menggunakan USG tadi, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara membaca hasilnya? Apa saja yang terdapat pada kertas hasil USG? Yang pertama, teks pada hasil USG. Kebanyakan gambar USG memiliki teks di bagian atas dan biasanya berhubungan dengan nama pasien, janin, dan rumah sakit. Isi teks bisa bervariasi pada tiap rumah sakit, tapi biasanya berisi nama pasien, tanggal lahir, dan nomor referensi rumah sakit. Ada juga keterangan tentang mesin USG dan pengaturannya. Mengidentifikasi rahim. Pasien bisa mengidentifikasi rahim dengan menemukan garis berwarna putih atau abu muda di sekitar pinggir gambar USG. Di bagian dalam area ini warnanya hitam yang menandakan cairan ketuban. Yang perlu diingat, pinggir rahim tidak mencangkup keseluruhan gambar. Pemeriksa memposisikan alat di tengah gambar. Bagi pasien, pasien mungkin hanya melihat garis putih atau abu pada satu sisi gambar saja. Membaca hasil USG berikutnya adalah dengan mengidentifikasi janin. Janin juga akan terlihat berwarna abu atau keputihan dan berada dalam cairan ketuban atau area gelap dalam rahim. Detail yang pasien lihat di gambar bergantung pada tahap kehamilan. Misal, pada usia kehamilan 8 minggu, janin terlihat seperti kacang rebus. Kemudian, pada usia 12 minggu, sudah mulai terlihat kepala janin. Dan pada usia 20 minggu akan terlihat tulang belakang, mata kaki, dan jantung. Mengidentifikasi jenis kelamin janin. Sekitar 18-20 minggu kehamilan untuk menentukan jenis kelamin janin. Cara membaca hasil USG dilakukan dengan mencari bagian penis atau 3 garis yang mewakili labia. Metode untuk menentukan jenis kelamin janin ini tidak 100% akurat. Karena efek visual bisa saja membuat gambar penis atau labia tidak terlihat jelas pada USG. Gunakan USG 3, 4 dimensi atau 5 dimensi bila ingin melihat janin lebih rinci. USG 3 dimensi bisa menunjukkan fitur wajah bayi, bahkan mendeteksi cacat tertentu seperti celah bibir dan langit-langit. USG 4 dimensi memiliki rekaman video singkat bayi di dalam rahim, namun biayanya tidak bisa dibilang murah. Istilah dalam USG: GA atau Gestational Age. Istilah GA yang tertera dalam foto USG adalah Gestational Age. Ini menunjukkan perkiraan umur kehamilan yang diukur berdasarkan panjang tungkai kaki, tungkai lengan, diameter kepala, hingga perkembangan organ tubuh janin. CRL atau Crown-Ram Length merupakan keterangan yang menunjukkan jarak dari ujung kepala hingga ujung kaki janin. Biasanya CRL digunakan dokter untuk mengukur janin di usia kehamilan trimester awal. GS atau Gestational Sac merupakan ukuran kantung kehamilan yang ditandai dengan bulatan hitam. GS umumnya muncul pada hasil foto USG trimester awal. BPD atau biparietal diameter menunjukkan ukuran tulang pelipis kiri dan kanan. Umumnya digunakan untuk mengukur janin saat memasuki trimester kedua atau 3. AC atau abdominal circumferential merupakan perkiraan ukuran lingkar perut janin. Bila AC dikombinasikan dengan BPD, hasilnya akan berupa perkiraan berat janin dalam kandungan. HC atau head circumferential merupakan keterangan terkait ukuran lingkar kepala janin dalam kandungan. FL atau femur length
merupakan keterangan terkait ukuran panjang tulang paha janin. FW atau fetal weight, keterangan berat badan janin dalam kandungan. FHR atau fetal heart rate, merupakan frekuensi detak jantung janin. LMP, last menstrual period, merupakan hitungan haid pertama, haid terakhir. Umumnya digunakan sebagai acuan umur janin dalam kandungan. EDD atau estimate delivery date, keterangan mengenai perkiraan persalinan berdasarkan tanggal menstruasi atau biasa dikenal dengan HPL. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.